Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas dan objek pada pemrograman berorientasi objek atau OOP. Uh, jadi saya akan menjelaskan seperti apa itu objek, apa itu kelas, lalu cara penggunaannya, dan nanti ada live coding untuk lebih jelas cara penggunaannya. Baik, untuk pertama-tama, apa itu kelas dan objek? Jadi, kelas adalah template atau blueprint untuk membuat objek. Jadi, di dalam kelas terdapat atribut, data, dan metode fungsi. Lalu untuk objek adalah hasil nyata dari kelas. Ibarat kelas itu seperti cetakan, maka objek adalah benda dari hasil cetakannya. Lalu, seperti contoh analoginya adalah jika kelas seperti desain mobil. Jadi, desain itu tertulis mobil punya warna, merek, dan bisa berjalan. Kalau misal bikin 3 mobil berdasarkan desain itu, maka 3 mobil itulah objek. Masing-masing punya warna, merek, tapi tetap mengikuti satu kelas yang sama. Oke, untuk contoh penggunaannya, kita bisa langsung ke live codingnya. Jadi untuk live codingnya, jadi untuk pertama-tama kita contoh ini seperti ada new class, lalu kita membuat kelas mahasiswa, lalu kita lalu teman-teman di atau dulu. Oke, lalu kita hapus yang ada di uh, dalam public class mahasiswanya. Jadi untuk isi dari public class mahasiswanya yang pertama itu string s yang besar itu nama, ketik 2, lalu integer umur. Jadi kita menggunakan integer untuk umurnya. Lalu untuk metode untuk menampilkan datanya yaitu public void biarkan info. Oke, lalu system out dengan nama 2, lalu kita tambah di sini nama, lalu 2, lalu kita buat lagi system out dot invite lagi. Terus kita spasi. Oke, 2 lagi, lalu kita compile di sini, kita close, kita akan buka lagi, lalu kita membuat kelas baru ini. Di sini ini ya. Lalu untuk public class main itu yang pertama ada kelas utama untuk membuat objeknya itu public void main, lalu stringnya menggunakan string kurung kotak,
membuat objek dari kelas mahasiswa, yaitu kami mahasiswa new one. Lalu S1 titik nama, jadi kita memasukkan namanya yaitu dan S1 umur yang berumur lalu kita tulis di sini tampilkan info untuk memanggil objek dari untuk memanggil metode dari objek. Lalu kita compile di sini, kita close. Oke, kita cek di sini koordinatnya, ya, Diva berumur 16 tahun. Baik, untuk kesimpulan dari video ini adalah kelas adalah blueprint atau cetakan yang digunakan untuk membuat objek. Jadi kelas itu adalah cetakan awal, cetakan kalau seperti kita merancang suatu bangunan atau apapun, kita membutuhkan blueprint, dan kelas itu adalah blueprintnya. Sedangkan objek adalah instansi atau wujud nyata dari kelas tersebut yang memiliki data, atribut, dan perilaku. Jadi kelas itu adalah benda nyatanya, benda real yang digunakan untuk kegiatan nyata. Jadi dalam paradigma programming language object atau OOP, kelas bertindak sebagai kerangka dasar yang mendefinisikan karakter dan tindakan dari suatu entitas seperti manusia, kendaraan, atau produk. Jadi kelas itu sebenarnya hanya pendefinisian saja dari karakteristik yang sebenarnya. Lalu objek adalah hasil konkret dari kelas yang dibuat dengan kata kunci new, dan masing-masing objek dapat memiliki nilai atau keadaan yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Lalu selanjutnya adalah keunggulan penggunaan kelas dan objek adalah kemampuan dalam merepresentasikan masalah dunia nyata ke dalam bentuk kode program yang lebih mudah dipahami dan dikelola. Konsep ini memungkinkan pengembangan untuk mendapatkan fitur-fitur lainnya seperti enkapsulasi yang nanti akan kita bahas juga, ada pewarisan dan polimorfisme. Dengan adanya kelas dan objek menggunakan aplikasi menjadi lebih terorganisir, menggunakan release code, mempermudah kolaborasi dalam tim, serta mempercepat proses debugging dan penjagaan karena setiap objek memiliki tanggung jawab masing-masing dalam sistem. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian mulai video ini, kalian bisa cek lagi video-video yang lainnya tentang OOP. Terima kasih.